warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bertemu kembali meskipun melalui virtual atau online, yang mana saya mendapatkan edaran terbaru yang tadinya kita harusnya bertemu perkuliahan pada tanggal 15 Juni, tetapi diundur lagi menjadi masih berlanjut dalam perkuliahan online. Baik, kita langsung saja ya menanggapi materi pada hari ini, yaitu tentang perkuliahan materi cooperative learning, yang mana banyak sekali pertanyaan dari perkuliahan hari ini tentang cooperative learning, dan saya apresiasi kepada para narasumber dan diskusi pada pagi hari ini yang telah banyak memberikan komentar atau argumen dari pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-temannya. Semoga pada diskusi online setiap minggunya ini semuanya harus standby di depan layar HP atau laptopnya masing-masing, dan bukan hanya meninggalkan jejak, hanya menuliskan kata hadir, tetapi orangnya tidak tahu di mana arah, karena secara online ini kita tidak bisa monitoring mahasiswa apakah dia standby atau tidak. Yang penting pada hari ini kita bisa melakukan perkuliahan secara online meskipun tidak efektif. Dan video ini durasinya hanya 15 menit, tidak panjang waktunya karena keterbatasan ya aplikasi. Banyak pertanyaan dan dibuat tadi, apa perbedaan antara pembelajaran tradisional dan secara kooperatif. Kita jelaskan masalah kooperatif, kenapa perlu ada pembelajaran kooperatif, dan mengapa harus ada pelajaran kooperatif di SDMI, dan bagaimana cara menyampaikan pembelajaran kooperatif. Nah, dari pembelajaran kooperatif ini adalah siswa itu dituntut harus aktif dalam belajar. Pembelajaran kooperatif ini siswa itu diharapkan bisa memberikan kelompok kecil yang terdiri dari 3 atau 2 atau 4 siswa. Kenapa harus dijadikan kelompok kecil? Setiap kelompok kecil itu karakteristik siswa itu berbeda-beda, atau istilahnya heterogen. Jadi ada heterogennya, ada siswa yang berlatar belakang ada ekonomi lemah, rendah, atau siswa yang memiliki ciri khas seperti ada yang pendiam, ada yang aktif, ada yang kurang, ada yang sedang, ada yang lemah. Itu adalah suatu kreatif, sehingga perlunya kooperatif ini untuk menyatukan sebuah persepsi untuk mencapai suatu tujuan yang akan dicapai. Nah, ada 5 elemen esensial dalam pembelajaran kooperatif. Yang pertama, sebenarnya itu harus ada tatap muka langsung. Kalau saat ini, kalau digunakan kooperatif tidak mungkin, semuanya harus menggunakan daring kalau pada saat ini. Tetapi kalau secara langsung, siswa itu harus bisa berinteraksi, bagaimana cara menanggapi, bagaimana cara melakukan pembelajaran yang baik dan benar. Yang kedua, akuntabilitas individual dan kelompok. Jadi siswa itu harus bisa bekerja sama dalam tim. Kooperatif itu bagaimana keterampilan individual, emosional setiap siswa itu harus bisa dilacak ya, dan bisa dilihat dari pembelajaran tersebut. Dan
ada hal yang paling menonjol, yang paling menarik dari strategi cooperative lending ini, memiliki keterampilan sosial, keterampilan menjalin hubungan antar pribadi, yang mana tadi siswa yang berdiam di bawah yang tidak pendiam. Biasanya siswa itu tadi yang agak kurang sosialisasinya, siswa yang tadinya tidak pernah bergaul, tadi adanya kelompok tersebut bisa bergaul, misalnya berikan interaksi timbal balik antara siswa yang tadi yang diam dan yang tidak diam, yang aktif dan tidak aktif. Yang kelima itu adalah refleksi dan evaluasi. Jadi ada evaluasi itu tersebut, maksudnya guru itu bisa memberikan penilaian apakah siswa ini atau kelompok ini kelompok yang lebih aktif atau kelompok yang tidak aktif, dan diberikan sebuah evaluasi. Nah, itulah kooperatif, pentingnya kooperatif. Selanjutnya, banyak mengatakan bahwa landasan teoretik ini secara teoritis yang dikatakan oleh sosial kultural dari Vygotsky, bahwa proses belajar secara kooperatif ini memiliki hakikat sosial. Jadi psikologi mengatakan bahwa proses belajar seorang tergantung dari sifat dan seorang atau faktor emosi seorang, dan karena interaksi belajar mengajar ini memang tergantung dari psikologi atau karakteristik setiap siswa. Kita tidak bisa menyamakan siswa yang satu dengan yang lainnya, karena tipikal siswa itu berbeda-beda. Kita tidak bisa menekankan bahwa siswa ini harus pandai begini, harus lincah begini, atau harus kreatif, atau hal dan lain sebagainya. Tidak bisa. Hal ini guru yang harus bisa memberikan sebuah pemantauan atau sebuah kajian ulang bagaimana pembelajaran itu bisa berhasil atau tidak. Jadi kita harus bisa menyatukan persepsi, karena guru itu bukan hanya sekedar memberikan transfer ilmu, tapi guru itu juga memberikan pemahaman kepada siswa dan harus tahu menanamkan nilai atau karakter siswa itu seperti apa. Nah, dari situ banyak para pakar teoritik dari Vygotsky, ada dari Dewey atau John Dewey atau Vygotsky atau Piaget, bahwa aktivitas dan pengalaman siswa berperan pada pengetahuan dan peningkatan intelektual secara otonom. Nah, kenapa harus belajar kooperatif? Nah, selain dari meningkatkan kemampuan akademik, kalau kemampuan akademik itu peningkatan pengetahuan siswa. Jadi peneliti membandingkan bahwa pembelajaran kooperatif dengan pembelajaran individu untuk menguji adanya efektivitas pembelajaran kooperatif dan meningkatkan kemampuan akademik siswa. Hasilnya dapat meningkatkan akademik mereka, selalu memberikan nilai yang baik. Itu artinya dalam penelitian ini kebanyakan siswa itu lebih senang berkelompok daripada bekerja sendiri. Contohnya banyak kita ketemukan bahwa kita lebih senang bersama mengerjakan, misalnya contohnya PR. Kalau kita biasa mintanya PR-nya itu harus berteman berapa dua kelompok, kerja kelompok, meskipun maksudnya begini, ketika salah berarti salahnya berjamaah, ketika benar benarnya berjamaah. Jadi kalau salah sendiri kan mungkin malunya tidak terlalu banyak lah. Kalau salahnya ramai kan berarti malunya berbagi-bagi, ya gitu maksudnya. Nah, apa manfaat dari belajar kooperatif ini? Jadi belajar kooperatif ini adalah scientific experience melalui pembelajaran kooperatif. Siswa belajar menghayati bagaimana seorang ilmuwan itu bekerja. Jadi ibaratnya siswa itu harus bekerja secara kelompok, bagaimana dia menemukan sebuah ilmu dan dibiarkan oleh guru untuk mencari sebuah jawaban, dan guru itu memberikan skenario atau sebuah teori atau pemecahan masalah apa yang harus dibahas pada hari ini, dan siswa akan mencari apa yang akan dibahas, baik dari media buku yang dicari atau
bisa jadi media elektronik atau media televisi yang berkaitan dengan materi-materi pembelajaran, misalnya masalah akidah, misalnya masalah agama, bagaimana pendidikan agamanya, bagaimana cara sholat dan segala macam, bagaimana menghafal ini Al-Quran dan segala macam, itu dia harus ditemukan secara kelompok, dan nanti ada kesulitannya pasti akan ditanyakan kepada guru. Lanjut. Jadi pembelajaran kooperatif ini tidak istilahnya harus memberdayakan atau melibatkan siswa, istilahnya student center, bukan teacher center. Berarti fokus pembelajaran kooperatif ini harus melibatkan siswa. Jadi guru di situ adalah sebagai fasilitator atau memberikan sarana pembelajaran, atau hanya menyiapkan media, menyiapkan materi, atau bahkan menyiapkan metode-metode sehingga siswa itu sudah siap dan siap melakukan kerjasama atau siap melakukan kerja kelompok yang ada di kelas maupun nanti tugas yang ada di luar. Nah, kenapa kooperatif ini mengakomodasi kelas yang heterogen? Heterogen itu maksudnya tadi siswa itu bisa bergaul, sosialnya bagus, bisa berikan kesempatan. Ya, kadang-kadang siswa itu kan kebanyakan ada yang pintar sendiri atau bodoh sendiri. Kadang-kadang siswa itu kalau udah pintar tidak mau atau tidak bisa berbagi dengan ilmunya. Ya, biasa SD kan ingin unjuk saling lebih menonjolkan diri. Jadi aku ini hebat atau aku ini. Nah, hal inilah tujuan dari pembelajaran kooperatif ini, untuk memberikan stimulus atau memberikan pembelajaran nilai, sebenarnya nilai bagaimana cara sosial, bagaimana cara bergaul yang baik dan benar dalam sekolah. Dan ini merupakan kajian interpersonal, bagaimana membangun interaksi, bagaimana membangun jaringan sosial, atau bagaimana cara berkomunikasi mereka, cara menanggapi lawan bicara mereka, dan ini merupakan sebuah alat. Dan saya jelaskan tujuan kelompok, saling ketentuan positif, dan mungkin ini hanya langkah-langkah yang sudah disampaikan oleh pemateri tadi, bagaimana langkah-langkah, dan dalam makalahnya tersebut sudah lengkap ya dari materi yang sudah dibahas oleh saudara Beni. Mungkin ada tambahan-tambahan nanti yang saya sudah buat, itu pun tambahannya tidak terlalu banyak, dan plagiasinya pun sudah mantap, hanya 44%, hanya 4% itu dihilangkan, nanti dikoreksi kembali ya. Dan lanjut, ada ciri-ciri kunci ya dari metode kooperatif, ciri-ciri kunci pengembangannya, dan nanti saya akan share kembali PowerPoint ini untuk dijadikan kajian dan untuk dipelajari kembali oleh kawan-kawan semuanya atau mahasiswa yang ada di sini. Saya tidak akan membacakan satu persatu karena waktu dan waktunya terbatas, hanya 15 menit saya diberikan waktu di aplikasi ini, dan mudah-mudahan lain kali kita sambung lagi. Saya apresiasi dan aplaus kepada peserta hari ini yang sudah nampil, dan mungkin minggu depan harus diaktifkan lagi dan harus bisa mempersiapkan dalam materi perkuliahan pada hari Minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.